Halo teman-teman, perkenalkan saya Indah Wahyuningsih dari D4 Kebidanan RPR kelas B. Pernah nggak sih kalian tiba-tiba merasa tubuh kalian berubah, misalnya suara mulai berubah, muncul jerawat, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, atau pada perempuan mulai mengalami menstruasi? Tenang, perubahan-perubahan tersebut merupakan bagian dari proses yang normal, yaitu pubertas. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pengenalan anatomi dan fisiologi pada masa pubertas remaja. Kita akan mengenal apa sih itu pubertas, sistem reproduksi perempuan dan laki-laki, fungsi reproduksi, serta perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Yuk kita mulai. Apa sih pubertas itu? Apa sih pubertas itu? Apa sih pubertas itu? Apa sih pubertas itu? Pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, hormonal, dan emosional. Jadi, kalau saat ini kalian sedang mengalami berbagai perubahan pada tubuh, jangan merasa aneh atau khawatir. Perubahan tersebut merupakan bagian dari proses pertumbuhan dan perkembangan menuju dewasa. Nah, setelah mengetahui apa itu pubertas, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih spesifik, yaitu fungsi reproduksi perempuan dan laki-laki. Apa saja sih fungsi reproduksi perempuan? Kita mulai dari fungsi reproduksi perempuan. Fungsi reproduksi perempuan yaitu menghasilkan sel telur atau ovum, memproduksi hormon estrogen dan progesteron, menerima sperma menjadi tempat terjadinya pembuahan, mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin, memungkinkan proses persalinan, serta mendukung proses menyusui. Kita Untuk selanjutnya, apa saja sih fungsi reproduksi pada laki-laki? Sekarang kita beralih ke sistem reproduksi laki-laki. Fungsi reproduksi laki-laki yaitu menghasilkan sperma, menghasilkan hormon testosteron, mematangkan dan menyimpan sperma, menyalurkan sperma, serta menghasilkan cairan semen yang membantu menutrisi dan pergerakan sperma. Sekarang kita beralih ke Untuk selanjutnya kita akan membahas sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi wanita dan satu lagi sistem reproduksi laki-laki. Pada sistem reproduksi wanita terdapat bagian internal dan eksternal. Sistem reproduksi wanita internal, bagian internal terdiri dari ovarium atau disebut dengan induk telur, tuba fallopi atau disebut dengan ovidu, rahim atau disebut juga dengan uterus, serviks atau disebut juga dengan leher rahim, dan terakhir yaitu vagina. Capek. Untuk yang pertama yaitu pada gambar yang ditunjukkan, yaitu ada tuba fallopi atau juga disebut dengan ovidu, merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Fungsinya sebagai tempat lewatnya sel telur dari ovarium menuju rahim dan umumnya menjadi tempat terjadinya pembuahan. Untuk selanjutnya yaitu ada gambar ovarium atau disebut juga dengan induk telur yang berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum serta hormon reproduksi yaitu estrogen dan progesteron.
Untuk gambar berikutnya yaitu ada rahim atau uterus, merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin selama kehamilan serta berperan dalam siklus menstruasi. Untuk selanjutnya ada serviks atau leher rahim, merupakan bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina, fungsinya sebagai jalan keluarnya darah menstruasi dan jalur yang dilalui sperma menuju rahim. Vagina untuk selanjutnya yaitu vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Fungsinya sebagai jalan keluarnya darah menstruasi, jalan lahir saat persalinan, dan saluran masuknya sperma. Ini merupakan bagian gambar dari sistem reproduksi wanita internal. Ini sekarang kita masuk ke bagian eksternal. Bagian ini berada di luar tubuh dan berfungsi melindungi organ reproduksi bagian dalam. Untuk gambar yang pertama yaitu ada labia mayora atau disebut dengan bibir besar, merupakan lipatan kulit bagian luar yang berfungsi melindungi bagian genitalia eksternal yang lebih dalam. Untuk selanjutnya yaitu ada labia minora atau disebut dengan bibir kecil berada di bagian dalam labia mayora dan berfungsi melindungi bagian dalam termasuk lubang vagina dan lubang uretra. Untuk selanjutnya yaitu ada klitoris, memiliki banyak ujung syaraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dan berperan dalam respons seksual. Untuk selanjutnya ada orifisium vagina atau lubang vagina, merupakan jalan keluarnya darah, menstruasi, dan jalan lahir saat persalinan. Ada lagi gambar yang kedua yaitu kelenjar vertibular atau disebut kelenjar Bartolini, berfungsi menghasilkan cairan atau lendir yang membantu menjaga kelembapan dan pelumasan area vagina. Untuk yang terakhir yaitu ada himen atau selaput darah, merupakan jaringan tipis di sekitar atau sebagian menutupi lubang vagina. Bentuk dan ketebalannya dapat berbeda pada setiap perempuan dan memiliki lubang yang memungkinkan darah menstruasi keluar. Ini merupakan bagian gambar dari sistem reproduksi wanita eksternal. Ini merupakan bagian gambar dari sistem reproduksi wanita eksternal. Ini merupakan bagian gambar dari sistem reproduksi wanita eksternal. Ini merupakan bagian gambar dari sistem reproduksi wanita eksternal. Berikutnya kita masuk ke sistem reproduksi laki-laki bagian internal. Sistem reproduksi laki-laki bagian internal terdiri dari organ-organ yang berada di dalam tubuh dan bekerja sama dalam proses reproduksi. Organ-organ tersebut memiliki fungsi masing-masing, seperti menghasilkan sperma, menghasilkan hormon reproduksi, mematangkan dan menyimpan sperma, serta menyalurkan sperma. Untuk selanjutnya, sistem reproduksi laki-laki bagian eksternal merupakan organ reproduksi yang berada di luar tubuh dan memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi reproduksi. Untuk selanjutnya, kita mulai dari bagian internal, yaitu gambar pertama ada Van deferens, merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju saluran ejakulasi. Untuk gambar yang kedua yaitu ada uretra. Uretra merupakan saluran keluarnya urin pada laki-laki dan juga menjadi saluran keluarnya semen saat ejakulasi. Untuk
Selanjutnya ada vesicula seminalis, yaitu menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari semen dan memberikan nutrisi serta membantu pergerakan sperma. Untuk selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari semen dan membantu mendukung kelangsungan hidup serta pergerakan sperma. Untuk selanjutnya yaitu ada kelenjar bulboreta atau disebut juga dengan Cowper, yaitu menghasilkan cairan yang membantu melumasi dan mempersiapkan ureta sebelum sperma melewatinya. Untuk selanjutnya yaitu ada epididymis, merupakan tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Untuk yang terakhir yaitu ada testis, merupakan organ reproduksi laki-laki yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Untuk selanjutnya yaitu ada epididymis, merupakan tempat pematangan dan penyimpanan sementara. Berikut merupakan gambar dari sistem reproduksi laki-laki internal. Berikut merupakan gambar dari sistem reproduksi laki-laki internal. Berikut merupakan gambar dari sistem reproduksi laki-laki internal. Berikut merupakan gambar dari. Untuk selanjutnya ada sistem reproduksi laki-laki eksternal. Sekarang kita masuk ke bagian eksternal yaitu organ reproduksi yang berada di luar tubuh. Yang pertama ada penis. Penis merupakan organ reproduksi laki-laki yang berfungsi menyalurkan semen yang mengandung sperma dan menjadi jalan keluarnya urin melalui uretra. Untuk yang selanjutnya ada skrotum. Skrotum merupakan kantong kulit yang berfungsi melindungi testis dan mengatur suhu yang sesuai untuk reproduksi sperma. Untuk berikutnya ada fisiologis primer dan sekunder. Untuk perubahan primer pada perempuan. Yang pertama ada ovarium mulai menghasilkan sel telur, yang kedua mulai terjadinya ovulasi, nanti ketiga mengalami menstruasi pertama atau disebut dengan menarche, yang keempat yaitu rahim dan organ reproduksi berkembang sehingga siap menjalankan fungsi reproduksi. Untuk selanjutnya, perubahan primer pada laki-laki. Yang pertama, testis mulai memproduksi sperma. Yang kedua, mengalami ejakulasi pertama atau spermarts. Yang ketiga, ada penis dan testis bertambah besar. Yang keempat, organ reproduksi berkembang dan mulai berfungsi dengan baik. Selanjutnya untuk perubahan sekunder pada perempuan. Yang pertama, payudara mulai membesar. Yang kedua, pinggul melebar. Yang ketiga, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan. Yang keempat, yaitu pertumbuhan tinggi dan berat badan meningkat. Yang kelima, ada kulit lebih berminyak sehingga dapat memicu jerawat. Yang keenam, yaitu keringat dan bau badan menjadi lebih kuat. Selanjutnya, untuk perubahan sekunder pada laki-laki. Yang pertama, suara menjadi lebih berat. Yang kedua, jagung mulai tampak. Yang ketiga, bahu menjadi lebih lebar dan otot berkembang. Yang keempat, tumbuh kumis, jenggot, serta rambut di ketiak sekitar kemaluan. Yang kelima, tinggi dan bertambah. Pertumbuhannya cepat, tinggi, badan bertambah. Yang keenam, kulit lebih berminyak, jerawat dapat muncul, dan bau badan.
Nah, teman-teman, kita sudah mengenal pubertas, sistem reproduksi perempuan dan laki-laki, fungsi reproduksi, serta organ reproduksi internal dan eksternal. Yang perlu kita ingat, perubahan yang terjadi pada masa pubertas merupakan bagian normal dari proses pertumbuhan dan perkembangan menuju dewasa. Semakin kita memahami tubuh kita, semakin kita tahu bagaimana cara menjaganya. Demikian video edukasi mengenai pengenalan anatomi dan fisiologis pada masa pubertas remaja. Semoga ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye bye.